Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Andi. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Jessica Mediasri, Muhammad Hafiz Aliyufa, Nadia Salsabila, Resa Astuti, Rihan Fatiriza, Rizky Mulia, dan Sultan Dafa Raihan. Kami akan menjelaskan mengenai crude oil refining dan residu catalytic cracking, yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah pilihan eksplorasi dan produksi hidrokarbon. Berikut merupakan outline dari pembahasan kelompok kami. Minyak dan gas atau migas di Indonesia masih menjadi penopang energi terbesar, sesuai dengan data dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM yang menyatakan bahwa pada tahun 2015 sebanyak 70% sumber energi di Indonesia masih berasal dari minyak dan gas. Seluruh kegiatan industri besar dan rumah tangga masih menggunakan bahan bakar minyak sebagai sumber energinya. Meskipun telah banyak upaya untuk mengembangkan sumber energi terbarukan yang saat ini berupa bahan bakar nabati atau BBN sebagai pencampur bahan bakar minyak atau BBM, konsumsi BBM di Indonesia tetap lebih besar dibandingkan bahan bakar nabatinya. Industri ini berkembang pesat dan memiliki jaringan yang sangat besar. Terdapat 3 segmen industri minyak dan gas, yaitu upstream atau hulu, midstream, dan downstream atau hilir. Kegiatan sektor hulu migas atau upstream terdiri dari pencarian atau eksplorasi minyak dan gas. Setelah menemukan adanya minyak dan gas, dilanjutkan dengan usaha memproduksinya. Pencarian minyak dan gas dimulai dengan survei geologi atau pemetaan dan geofisika, termasuk survei seismik dan survei gravitasi untuk mencari jebakan cadangan minyak dan gas tersebut. Untuk memastikan jebakan tersebut terisi minyak dan gas atau tidak, perlu dilakukan pemboran eksplorasi. Bila eksplorasi berhasil, maka dapat dikonfirmasi adanya hidrokarbon serta kandungannya. Dari data tersebut, nantinya dapat diperkirakan cadangan minyak dan gas secara kasarnya. Selanjutnya, kegiatan midstream yaitu meliputi pengolahan dan transportasi. Downstream adalah proses lanjutan dari upstream, yaitu mengolah bahan mentah, baik minyak atau gas bumi, menjadi bahan jadi. Sektor hilir atau downstream umumnya mengacu pada penyulingan minyak mentah dan proses pemurnian gas alam. Downstream juga termasuk yang mendistribusikan bahan yang sudah jadi tersebut untuk kemudian dijual. Tipe pembelinya bisa bermacam-macam, semua tergantung dari jenis produk akhir yang dihasilkan. Seringkali perusahaan downstream kontak langsung dengan pembeli sebagai pengguna produknya. Pertamina contohnya, mereka mengolah minyak yang dihasilkan dan mereka pula yang menjualnya langsung ke masyarakat luas via SPBU. Untuk sektor downstream, unit pengolahan dipunyai oleh perusahaan owner, akan tetapi perancangnya akan tetap meminta bantuan dari perusahaan EPC. Perusahaan EPC lah yang nantinya akan merancangkan bagaimana desain dari unit pengolahan yang akan dibuat. Perusahaan owner biasanya hanya menyediakan lahan dan sumbernya. Sejak munculnya Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001, industri minyak dan gas hanya mengenal upstream dan downstream. Sedangkan istilah midstream dikategorikan ke dalam downstream. Minyak bumi terbentuk dari organisme yang telah mati, tenggelam ke dasar laut, dan terkubur oleh batuan sedimen. Setelah mengalami proses transformasi akibat panas dan tekanan yang intens selama berjuta-juta tahun, organisme ini kemudian menjadi minyak. Minyak bumi merupakan campuran hidrokarbon dengan panjang rantai yang berbeda-beda. Komponen hidrogen dan karbon yang terkandung memiliki variasi ukuran dan konfigurasi. Secara umum, semakin banyak atom karbon, maka makin tinggi suhu yang dibutuhkan untuk menguap. Heavy crude mengandung lebih banyak molekul besar dibanding light crude. Komponen lain yang biasanya terkandung dalam minyak bumi adalah sulfur, nitrogen, dan oksigen. Sweet crude mengandung sedikit sulfur atau kurang dari 0,5%. Sedangkan sour crude mengandung banyak sulfur, lebih dari 2,5%. Sifat fisik minyak bumi sangat bergantung pada kombinasi molekul hidrokarbon. Berbagai karakteristik tertentu akan menghasilkan bermacam-macam produk berbeda. Minyak bumi yang sudah melalui proses refinery dapat digunakan untuk bahan bakar maupun produk petrokimia.
Fasilitas proses pretreatment minyak mentah. Sebelum masuk ke proses utama, minyak bumi diproses pada fasilitas pretreatment yang umumnya terdiri dari oil treating plant, water treatment process, sand removal facility, slope oil treatment plant, dan condensate treating facilities. Yang pertama adalah oil treating plant, merupakan unit pemisahan minyak dari campuran fluida masuk seperti air, gas, dan lumpur. Prinsip pemisahannya ada 3. Yang pertama, panas, diperlukan untuk mempercepat pengendapan butiran-butiran air dan meningkatkan kemampuan kerja dari chemical. Yang kedua adalah waktu settle, adalah waktu yang diperlukan fluida dengan spesifik gravity yang berbeda untuk dipisahkan sebagai komponen dasar pada kondisi tenang. Dan yang terakhir adalah bahan kimia yang diinjeksikan pada titik sebelum memasuki unit awal pengolahan. Fungsinya untuk membantu minyak dan air terpisahkan. Berikut adalah skema oil treating plant. Di dalam skema ini terdapat gas booth yang berfungsi untuk memisahkan gas dan uap yang masih tersisa dari cairan produksi. Selanjutnya ada heat exchanger yang berfungsi untuk memanaskan atau mendinginkan fluida untuk mencapai suhu operasi. Dan yang keempat adalah FWKO tank yang berfungsi untuk memisahkan sebagian besar air dan padatan dari minyak produksi. Dan yang terakhir ada wash tank yang berfungsi untuk tempat separasi lebih lanjut antara minyak dan air. Yang kedua adalah water treatment process yang mana berfungsi untuk membersihkan air yang terproduksi hasil dari oil treating plant serta air tambahan dari unsur-unsur minyak, solid, hardness, dan bahan padat lainnya untuk digunakan sebagai air baku pembangkit steam. Di bawah ini adalah skema water treatment process. Yang ketiga adalah sand removal facilities yang berfungsi untuk mengelola dan memindahkan pasir-pasir yang terbawa bersama minyak produksi. Yang keempat adalah slope oil treatment plant, yaitu fasilitas khusus yang mengelola berbagai aliran minyak terrecover dari beberapa sumber secara keseluruhan. Di bawah ini adalah slope oil flow process, di mana terdapat heat exchanger, FWKO tank, process tank, dan shipping tank. Yang terakhir adalah condensate treating facilities, yaitu unit tempat terjadinya proses yang mengkondensasi gas-gas yang berasal dari produk proses menjadi produk liquid yang mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi. Di bawah ini adalah skema condensate treating facilities. Terdapat cooler, separator, FWKO tank, wash tank, shipping tank, dan condensate pump. Produksi gasolin dari crude oil merupakan proses refinery, dimulai dari proses distilasi, di mana oil akan dipanaskan hingga superheated dan menjadi uap, lalu dialirkan menuju distilasi unit, di mana uap akan naik dan didinginkan kembali menjadi cair, dan akan dipisahkan berdasarkan titik didih dengan bantuan tray. Terdapat 2 jenis distilasi, yaitu atmospheric distillation dilanjutkan dengan vacuum distillation, berguna untuk pemisahan kembali hidrokarbon pada produk bawah distilasi atmosferik. Produk yang lebih berat atau produk bagian bawah membutuhkan proses lebih lanjut untuk dikonversikan menjadi produk yang lebih bermanfaat dan bernilai lebih tinggi, yaitu proses delay cooking dan catalytic cracking, di mana produk bagian bawah dan residu memiliki rantai molekul hidrogen yang panjang dan akan diuraikan dengan bantuan termal serta katalis kimia untuk dikonversikan menjadi rantai yang lebih pendek, di mana rantai yang lebih pendek tersebut bisa menjadi produk seperti nafta dan diesel. Selanjutnya, produk tersebut akan melalui catalytic reforming. Jumlah karbon atom pada nafta sama seperti gasolin, tetapi memiliki perbedaan pada strukturnya, di mana nafta memiliki struktur yang lebih kompleks. Maka dari itu, reforming atau membentuk ulang struktur menjadi struktur gasolin yang siap digunakan. Sementara untuk komponen yang terlalu ringan, untuk menjadi gasolin akan melalui proses disebut alkilasi, yaitu menggabungkan molekul ringan menjadi molekul yang lebih berat. Gasolin yang sudah diperoleh akan ditambahkan bahan aditif untuk mencapai spesifikasi bilangan oktan yang sudah ditentukan. Bahan aditif tersebut berguna untuk meningkatkan kualitas serta efisiensi dari penggunaan bahan bakar. Beberapa perusahaan bahan bakar memiliki klasifikasi jenis bahan bakar yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan kendaraannya.
Untuk jenis penambahan bahan aditifnya akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian tersebut. Dari pemerolehan crude oil hingga pengolahan pastinya terdapat impurities atau pengotor. Maka dari itu, perlu dilakukan proses yang disebut hydrotreating agar tidak membahayakan baik bagi lingkungan maupun kesehatan. Pengotor seperti sulfur, nitrogen, dan besi dihilangkan dengan hidrogenasi menggunakan katalis karena adanya reaksi kimia sehingga memperoleh gasolin yang lebih murni. Sementara, kandungan lainnya dapat diolah menjadi pupuk ataupun obat-obatan, sehingga tidak ada yang terbuang dari rangkaian proses refinery. Selanjutnya proses isomerisasi. Proses ini dimaksudkan untuk mengkonversi low octane N-paraffin menjadi high octane isoparaffin. Proses isomerisasi berlangsung di reaktor bed di mana N-paraffin akan dikonversi menjadi isoparaffin. Dikarenakan katalis yang digunakan sangat sensitif terhadap kontaminan seperti sulfur dan air, maka diperlukan pretreatment agar katalis tidak cepat jenuh. Berikut ini merupakan blok diagram dari proses isomerisasi. Prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, feed yang telah dihilangkan sulfurnya dan hidrogen akan dikeringkan di dalam fixed bed agar tercampur. Kemudian, campuran akan dipanaskan dan dialirkan ke dalam reaktor hidrogenasi untuk menjenuhkan olefin menjadi parafin dan juga menjenuhkan benzena. Kemudian, limbah dari proses hidrogenasi akan didinginkan dan dialirkan ke dalam reaktor isomerisasi. Kemudian, hasil dari isomerisasi akan didinginkan dan dipisahkan antara hidrogen dan LPG yang berada pada fuel gas dan produk isomerisasi untuk campuran gasolin. Selanjutnya adalah proses gasolin blending sebagai aditif bensin. Sesuai dengan perkembangan teknologi otomotif, pada dasawarsa terakhir ini tentunya perlu diimbangi dengan kualitas dari bahan bakar yang digunakan. Salah satu parameter untuk menentukan kualitas dari bahan bakar adalah angka oktannya. Jika angka oktan bahan bakar yang digunakan terlalu rendah, maka akan timbul gejala ketukan atau knocking pada motor, dan selanjutnya akan mengurangi performansi dari motor secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan adanya proses dari gasolin blending. Proses ini untuk meningkatkan performa dari bahan bakar dengan ditambahkan beberapa senyawa pada gasolin, sehingga dapat dihasilkan bahan bakar gasolin berkualitas tinggi. Senyawa tersebut dinamakan dengan aditif oktan booster, yang merupakan komponen dari senyawa yang digunakan untuk meningkatkan angka oktan dari bahan bakar dan sekaligus sebagai komponen anti ketuk atau knocking. Aditif oktan booster terdiri dari tetraethylit atau TEL dan senyawa oksigenat. TEL memiliki sensitivitas tinggi dalam meningkatkan angka oktan, di mana setiap tambahan 0,1 gram timbal per 1 liter gasolin mampu menaikkan angka oktan sebesar 1,5 hingga 2 satuan angka oktan. TEL juga memiliki harga yang relatif murah untuk kebutuhan peningkatan 1 satuan angka oktan dibandingkan dengan menggunakan senyawa lainnya. Selain itu, senyawa oksigenat merupakan senyawa organik cair yang dapat dicampur ke dalam bensin untuk menambah angka oktan dan kandungan oksigennya. Contoh dari senyawa organik beroksigen atau oksigenat adalah alkohol, eter atau metil tertier butil eter atau MTBE, etil tertier butil eter atau ETBE, dan tersier amil metil eter atau TAME. Selama pembakaran, oksigen tambahan di dalam bensin dapat mengurangi emisi karbon monoksida atau CO dan material-material pembentuk ozon atmosferik. Salah satu unit yang cukup penting dalam pengolahan minyak bumi adalah residu catalytic cracking, yang berfungsi untuk mengubah residu yang merupakan hidrokarbon rantai panjang menjadi produk yang lebih bernilai tinggi, seperti nafta, diken oil, dan sebagainya. Residu pertama akan diumpankan menuju reaktor dan direaksikan dengan katalis. Katalis ini kemudian akan memecah hidrokarbon rantai panjang menjadi hidrokarbon berantai pendek. Hasil dari reaksi ini kemudian akan dialirkan menuju kolom distilasi. Sedangkan katalis yang sudah digunakan kemudian akan diregenerasi di unit regenerator dengan cara membakar coke pada permukaan katalis. Pembakaran dari coke pada permukaan katalis ini akan menghasilkan produk samping berupa flue gas. Katalis yang sudah dibakar kemudian akan digunakan kembali untuk bereaksi dengan residu. Sedangkan flue gas yang dihasilkan akan difiltrasi untuk menghilangkan katalis yang ikut terbawa dalam aliran flue gas.
Kemudian flue gas akan memasuki beberapa tahapan air separation dengan tahapan terakhir berupa electrostatic precipitator atau ESP. ESP ini berfungsi untuk menghilangkan partikulat halus seperti debu dengan cara menggunakan aliran statis listrik. Kemudian untuk produk-produk hasil pengolahan minyak bumi, yang pertama adalah refinery gas. Refinery gas mengacu pada aliran hidrokarbon yang paling ringan yang dihasilkan dari unit proses refinery atau pengolahan minyak bumi. Gas tersebut biasanya terbuat dari metana dan etana. Di dalamnya juga dapat terkandung beberapa propana, butana, dan hidrogen. Gas refinery biasanya dikonsumsi dalam refinery sebagai bahan bakar dan jarang dijual sebagai produk jadi. Kemudian ada LPG atau liquefied petroleum gas. LPG di sini merupakan bahan bakar cair yang paling ringan, yaitu yang memiliki densitas terendah yang diproduksi oleh refinery, terutama dari C3 atau propana dan beberapa C4 atau butana. Sebagai produk, biasanya LPG ini mengacu pada propana komersial, dengan propana yang mengandung sejumlah kecil butana. Produk selanjutnya adalah petrol. Petrol atau bensin merupakan salah satu produk ringan bernilai tinggi, bersamaan dengan jet fuel dan diesel. Biasanya petrol atau bensin ini digunakan sebagian besar sebagai bahan bakar mobil. Bensin juga sering mengandung komponen campuran non-kilang, biasanya sebagai peningkat oktan. Komponen campuran tersebut diantaranya etanol, MTBE atau methyl tersier butyl ether, ETBE, ethyl tersier butyl ether, dan sejumlah bahan aditif lainnya, seperti deterjen. Kemudian, produk selanjutnya adalah diesel. Diesel merupakan salah satu produk ringan yang bernilai tinggi bersamaan dengan jet fuel atau bahan bakar jet pesawat jet dan bensin. Diesel ini digunakan terutama pada sektor transportasi dan merupakan bahan bakar utama yang digunakan dalam truk tugas berat dan lokomotif. Di beberapa pasar, diesel juga dapat digunakan sebagai bahan bakar mobil dan truk tugas ringan. Penggunaan utama minyak tanah atau kerosin adalah sebagai campuran untuk membuat bahan bakar jet atau jet fuel. Dapat juga dijual langsung sebagai minyak bahan bakar minyak tanah. Bentuk minyak tanah yang sangat murni dapat digunakan dalam obat-obatan, kosmetik, dan produk makanan. Minyak tanah juga dapat dicampur dalam jumlah yang signifikan ke dalam bahan bakar diesel. Produk selanjutnya adalah fuel oil. Di sini, fuel oil mengacu pada residual fuel oil, di mana merupakan produk sampingan dari hasil memproduksi produk-produk ringan yang merupakan fokus utama kilang. Penggunaan akhir utama untuk sisa bahan bakar minyak atau residual fuel oil ini adalah sebagai bahan bakar di furnace sederhana, seperti pembangkit listrik atau power plants dan industrial boiler. Residual fuel oil ini juga merupakan bahan bakar utama yang digunakan pada kapal laut atau bunker fuel. Produk selanjutnya adalah paraffin wax yang memiliki ciri-ciri tidak berwarna atau putih dan agak tembus cahaya. Paraffin wax memiliki titik leleh mulai dari 48 hingga 66 derajat Celcius. Paraffin wax ini diperoleh dari minyak bumi dengan di-waxing. Biasanya, paraffin wax digunakan dalam lilin, kertas lilin, kosmetik, dan isolator listrik. Paraffin wax juga membantu dalam ekstraksi parfum dari bunga dan juga sebagai bahan dasar untuk salep medis. Kemudian, ada lubricating oil, atau disebut juga biasanya lubricants, pelumas, dan motor oil. Lubricating oil merupakan refined product yang terbuat dari base oils yang digunakan untuk melumasi mesin, seperti truk dan mobil, dan mesin lainnya. Terakhir adalah aspal atau bitumen. Aspal merupakan produk olahan cair terpadat yang diproduksi oleh kilang, tetapi dapat tetap cair apabila disimpan pada temperatur tinggi. Aspal dapat menjadi padat apabila dibiarkan dingin hingga suhu atmosferik normal. Sekian penjelasan kami mengenai crude oil refining dan residu catalytic cracking. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat.